Sobat Mistis, selamat datang di channel YouTube Mbah Mijan. Jadi hari ini Mbah agak sedikit pelan, biasanya kan menggebu-gebu, wah gitu kan. Kenapa? Karena kedatangan tamu istimewa, luar biasa. Siapakah dia, guys? Kalau dibuka nanti baru tahu. Enggak, gua sorry bentar. Sesak napas. Oh iya guys, lupa. Kita buka. Boleh buka. Nih, aduh, gua ini sampai dikasih dong dengan gue supaya gue begini terus. Tadi kalau nggak diizinin, iya sih. berarti sampai besok pagi nggak dibuka di sini. Iya, Ya? kan gue nungguin Mbah dari kamar juga udah berapa jam gua juga. Aduh, ya Allah. Tapi emang sih ya protokolnya harus begitu. Oh iya. Harus, Kan kita juga harus menghargai instruksi pemerintah. iya, adalah social distancing, pakai masker. Ini tapi hand sanitizer. sanitizer. Tapi yang begini-gini ditegasin, tapi yang di jalan-jalan rame nggak dimarahin gimana dong? Coba marahin. Bahas yang mana kita bahas? Hai guys. Gimana kabarnya Mas Wira? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ini Mbak jadi agak sedikit grogi karena kedatangan tamu istimewa guys. Kayaknya kalau buat teman-teman sobat mistis itu nggak perlu diperkenalkan lagi siapakah dia, itu nggak perlu. Tapi sebenarnya Mbak Mijan pribadi yang penasaran. Gini, yang paling membuat Mbak Mijan pribadi penasaran adalah Master Wirang itu siapa sih sebenarnya Ya, gitu loh. tunggu biar enak nih. Aku tadi udah berapa jam di sini belum ngerokok. Boleh sambil ngerokok nggak? Ya, boleh. Alhamdulillah. Tapi tadi kalau pakai masker kayaknya nggak bisa sambil Nah, ngerokok makanya, ya. Nah, iya. iya bener. Wirang nunggu Mbak itu ada 30 menitan lebih. Biasa saya yang ditunggu nih. Ini jadinya saya yang nunggu orang. Luar biasa. Jadi yang bikin Mbak Mijan penasaran itu adalah siapa sih Master Wirang itu? Ya Wirang itu ya sama, semuanya manusia biasa juga yang penuh kekurangan juga. Kadang gini, kalau Mbak Mijan kan mengatakan siapa Mbak Mijan? Paranormal. Siapa Mbak Mijan? Dukun. Siapa Mbak Mijan? Orang pintar gitu kan. Tapi kalau tanya siapa Master Wirang? Wirang Birawa, lelaki yang belum menemukan dambaan hati. Ih, jomblo guys, jomblo. Buat ladies, monggo silakan daftar sendiri. Jadi sebetulnya siapa sih Master Wirang itu? Ya Kalau disebut paranormal boleh? paranormal. Tapi gini dulu sebelum kita Ya. menjelaskan siapa paranormal. Mbah ini kan yang lebih senior, yang lebih pakar ya. Menurut saya tentang hal spiritual. Menurut Mbah pribadi, paranormal itu apa definisinya? Paranormal itu seseorang yang memiliki kemampuan di luar kenormalannya. Oke, karena ada beberapa pendapat dari pihak lain paranormal itu yang konotasinya beda. Kalau seperti itu, ya termasuk lah. Termasuk ya. Tapi kalau Kata di, orang, bukan tapi kata kalau di Instagramnya cenayang loh guys, nggak mau dipanggil paranormal. ada. Cenayang tuh dulu. Oh dulu ya. Sekarang firasat. Oh firasat. Oke, memang salah satu master firasat Saya salah di Indonesia. Soalnya jauh-jauh. Oh, gini dong, gini. Oke. Gini boleh, begini boleh. Makasih udah ngasih firasat ya. Soalnya kata-kata firasatnya dari senior ya. Jadi salah satu master firasat di Indonesia yang memang cukup populer saat ini adalah Master Wirang Birawa. Oke. Pertama kali dapat firasat itu gimana ceritanya? Jangan dulu, gini. Pertama kali sadar kalau gua tuh punya kemampuan lebih tuh gimana ceritanya? Cukup lah waktunya untuk cerita ya. Cukup. Oke. Cukup. Itu usia 8-9 tahun ya. 8-9 tahun. 9 tahun. Artinya nalar tuh sudah masuk lah ya, udah mengingat banyak hal ya di usia seperti itu. Seperti kebiasaan banyak orang mungkin memiliki kehidupan yang menurut saya dan keluarga sangat aneh di rumah dulu. Tapi banyak orang yang nggak tahu, mungkin ini saya jelasin di sini nih. Oke. Kalau Mbak bisa ngeraba di kepala ini masih ada jejak-jejak yang tertinggal pada saat mulai dapat apa ya, firasat itu. Ini kepala saya agak, coba dipegang dong. Agak jeglok ya. Oh iya. Oke. Nah, bukan jeglok itu kayak semacam segitiga ya? Yes. Jadi gini, percaya atau enggak ya. Dan saya pribadi juga masih kecil pada saat itu mengingat-ingat, iyalah di usia itu ya. Tapi tampaknya memang iya sih. Kalau keluarga bilang disambar petir. Serius beneran, disambar petir. Tapi yang menyadari itu kan tetangga.
Kejadiannya di Sambar Petir Kejadiannya di gimana? Sambar Petir, dan setelah itu begitu nggak tahu ya. Kita ini kan cerita dari orang yang Iya, melihat. iya, iya, Saya iya. pribadi nggak tahu. Apa maksudnya gini loh? Maksudnya Iya. apakah tiba-tiba karena lagi mainan di luar Oh rumah enggak. Oh, Jadi oke. di Sambar Petir terus pingsan. Kebetulan memang tetangga yang melihat saya main di luar lagi hujan, ada petir, pingsan, dibawalah ke dalam rumah. Habis itu ya ternyata masih baik-baik aja. Mungkin menurut orang tua saya mungkin pingsan itu karena kaget atau apa. Tapi setelah itu berjalannya waktu, firasat itu muncul, dan aku juga nggak mengkategorikan karena di Sambar Petir ya. Iya. Tapi itulah stepnya. Pertama kali firasat yang masuk ke dalam tubuh Master Wirangbirawa itu seperti apa? Apakah hadir dalam mimpi atau tiba-tiba seperti vision yang datang tiba-tiba atau apa gitu? Jadi banyak kategorinya, Mbah. Yang pertama kali itu adalah karena bokap salah satu orang yang sering terima tamu di rumah, banyak tamu datang. Karena punya kerjaan lah. Yes, dia, ya. Jadi setiap tamu itu gue selalu ngomong ke bokap, ini orang nggak baik loh, ini orang punya niat ini, mau menjalankan bisnis ini. Bokap kan kaget loh, saya kan nggak ada cerita kok kamu tahu mau bisnis ini gitu. Nah itulah mulai sadarnya. Tapi ya pada saat itu semua ngerasa masih biasa aja, wajar. Dulunya disebutnya gini, panggil Wira kan, panggil kecil, panggil Wira, ini gimana gitu, ditanyain, kok bener ya. Jadi selalu disebutnya gini, wah Wira tuh tebakannya benar semua gitu. Itu awalnya berjalan. Ya. Dan itu berjalan cukup lama, 10 tahun kurang lebih. Di usia 19 tahun itu selama 10 tahun berjalan. Jadi bahkan setelah udah jadi isu itu di lingkup keluarga, bokap malah sering ngebawa gue untuk ikut dia kerja untuk masalah ketemu orang lah, yang memang konotasinya memang untuk ngebacain nih orangnya gimana. Itu awalnya. Di samping itu juga lebih ke alam. Jadi setiap ada mau kejadian apa, langsung tahu nih, langsung bilang nih ke keluarga, ini mau ada ini. Itu awalnya. Berarti hadirnya firasat itu secara spontanitas. Bukan keturunan, bukan belajar dari siapapun. Kalau gambarannya tiba-tiba melintaskah atau tiba-tiba dalam hati pengen ngomong begitu aja atau transisinya berubah ya masanya. Okay. Kalau dulu spontan, tapi kalau sekarang lebih gue pengen lihat ya mau ada apa di minggu ini gitu. Oke. Hal apa yang paling sangat berkesan di awal kali menyadari bahwa seorang Master Wirangbirawa punya kemampuan lebih? Gak nyaman. Itu yang bikin pertama kali kesan Gak ya? nyaman. Gak nyaman. Karena kenapa? Setiap ketemu orang langsung tahu niatnya apa, sifatnya seperti apa. Terus bagi orang yang nggak percaya, masa sih dia kan baik? Kita nggak nyaman dong bersanding sama itu orang gitu, nggak nyaman. Dan nggak nyaman lagi ketika tahu ada beberapa keluarga kalau mau meninggal tuh langsung tahu. Itu sangat nggak nyaman. Dan gue tuh berpikir, gue salah apa ya, dosa apa sampai gue dikasih penglihatan yang sebenarnya gue nggak mampu. Gini, Mbak juga pernah mengalami banyak hal yang berkaitan dengan firasat-firasat tentang kematian. Ada satu hal, apakah kita sama atau tidak ya? Master Wiran pernah nggak sih ngerasain sebuah ketakutan tentang firasat sendiri yang berhubungan dengan kematian? Sangat ya. Karena Mbak juga ngalamin bener-bener sampai nggak bisa tidur, sampai Mbak tuh Gak pernah ngerasain ya. Nggak enak tidur, mau ketemu orang emosional kita naik. Bener. Gue butuh waktu untuk diem di rumah menyendiri beberapa hari, diem. Itu jadi setiap vision itu datang dampaknya gede. Sampai diem diri di rumah ya itu. Tapi berjalannya waktu, masa usia remaja sampai sekarang mulai nyatu lah ya. Mulai lebih ya udahlah. Bahkan juga punya sebuah pergolakan di dalam hati ya, kegelisahan di dalam hati pada saat Mbah mulai menyadari, kemudian lagi ternyata banyak hal yang Mbah prediksikan terjadi. Sebenarnya kan kita satu frekuensi nih. Mungkin begini, pernah nggak sih terbesit bahwa kita sebenarnya nggak menginginkan ini? Atau katakan begini, mungkin Mas Wiran punya cita-cita lain hingga akhirnya sekarang jadi seperti ini gitu loh. Pasti mungkin ada pengalaman penolakan dan sebagainya, itu gimana ceritanya? Ya bergejolak lah. Saya pada saat itu juga nggak berpikir harus jadi seperti sekarang ini. Tapi memang pernah berpikir begini,
sepertinya memang orang-orang seluruh Indonesia ini masyarakat akan tahu kalau aku punya kemampuan itu. Tapi itu dulu, nggak pernah berpikir sampai sekarang bisa masuk TV, bisa syuting, itu dulu. Pengen sih masih meneruskan cita-cita yang dari dulu sampai sekarang, pengen banget. Apa itu cita-citanya? Ada beberapa ya. Ya. Yang pertama jadi angkatan militer itu. Oke. Cita-cita pertama tuh. Karena dari keluarga ya. Kedua. Angkatan militer. Tapi berjalannya waktu sebenarnya saya tuh kan suka ini ya, menganalisa, berpikir gitu. Emang sih pengennya jadi pengusaha. Oke, jadi berjalannya waktu sampai sekarang tuh memang suka bisnis. Mana tadi? Gini, sorry ya guys kepotong nih tadi karena lightingnya langsung mati tiba-tiba gitu. Biasa. Ini ada biasa. Di ruangan kita ya orang begini. Itulah. Gini. Nggak, yang lucunya serentak lagi gitu. Suka gitu ya? Bisa begitu. Bisa begitu. Sebenarnya gini Mas. Mbak Minjan berkaca dari diri Mbak Minjan sendiri bahwa sorry, sambil lupa ya. Bisa nggak apa-apa. Nanti Mbak juga ngikutin. Nah. Jadi Mbah pernah mengalami sebuah penolakan, Mbah pernah mengalami sebuah kegelisahan hingga akhirnya Mbah menerima itu, mengikhlaskan diri Mbah Minjan untuk mengabdi dengan sebuah spiritual. Nah, pastinya kan Mas Triwiran juga pernah mengalami hal itu seperti tadi dikatakan bahwa sangat mengalami dan memang kan passion itu terlalu kuat sekali dan awalnya sih nggak nyaman dan akhirnya saya mikir lagi mungkin ini saya mikirnya yang ke positifnya. Tapi banyak orang yang terbantu kan ya betul. Dengan hal-hal yang kita nggak usah cerita yang gede ya, mungkin ada beberapa orang yang saling bertemu, ada yang niat tidak baik, saya katakan niat dia tidak baik, akhirnya bisnisnya tidak jalan dan memang terbukti hampir saja tertipu. Ada beberapa yang seperti itu. Artinya kita sudah mulai ikhlas lah. Sudah mulai ikhlas ya. Nah gini, kan tadi sempat pengen jadi seorang militer, ternyata memang nggak kesampaian. Tapi kan Mbak Minjan lihat postingan Instagramnya sekarang udah mainannya senpi, olahraganya sudah senjata gitu kan. Ibarat kata mungkin ngebayar tentang cita-cita yang dulu gitu. Terus yang kedua pengen jadi pengusaha. Kayaknya bukan pengen, kayaknya udah jadi guys sebenarnya. Tapi kan lebih besar lagi. Enggak. Mbak mau tanya nih. Sekarang usahanya apa? Ya sekarang punya usaha yang memang untuk menyelamatkan generasi bangsa dan negara. Widih, guys, kayaknya salon guys ya, kayaknya salon ya, salon. Iya. Yang cantik. Bukan, itu nggak menyelamatkan generasi bangsa dan negara. Apa? Merus. Luar biasa, masih muda di usia yang seperti ini udah punya rumah sakit guys. Tapi hingga akhirnya Mbah berkaca dari Mbah Minjan sendiri kalau berbicara dengan Mas Triwiran sampai mencapai titik popularitas kan mungkin juga nggak dikehendaki dong, nggak diinginkan. Gue pengen jadi orang terkenal kan nggak mungkin gitu. Nggak pernah berpikir seperti itu. Ya nggak usah kita bahas. Sebenarnya kan Mbah juga tahu perjalanannya itu kan dan. Iya. Beliau ini adalah salah satu orang yang pada saat gue pesimis gue bilang nggak mungkin lah dan dia bilang lu bakalan terkenal. Ini orangnya yang ngomong. Serius beneran, lu akan pertama kenal dulu ya 2 tahun 3 tahun lalu lah kurang lebih. Karena gini, karena keyakinan seorang Mbah Minjan adalah gini, pada saat orang-orang seperti kita mau menerima keikhlasan tentang ya kita memang harus seperti sekarang, biasanya ya bonusnya macam-macam, popularitas, ya mungkin faktor-faktor yang lain, atau barangkali mungkin jadi idaman para wanita karena sampai sekarang masih jomblo. Kapan sih mau merit? Menurut Mbah kamu. Masa Mbak Minjan suruh nerawang pakar firasat. Kalau ditanya kapan ya keluarga orang tua udah ngebet lah pengen. Cuman kan ini yang menjadi salah satu pemikiran adalah gue nggak bisa pungkiri kalau kemampuan membaca orang itu Tuhan sudah kasih dan dampaknya jadi gede. Nah ini menarik banget. Serius, ini menarik gede. banget Jadi nih. setiap menarik. kenalan deket kita memang nggak ada yang sempurna ya. Tapi saya lama-lama menyadari memang manusia nggak ada yang sempurna. Yeah. Kalau gua mau cari yang sempurna ya nggak mungkin. Apalagi bisa kebaca karakternya. Jadi susah. Begitu datang nggak usah deh. Gua menerima nih kekuranganmu yang nggak masuk spesifikasi tentang yang aku mau nih kriteria. Tapi berjalannya waktu kadang dia bohong, kadang
itu kan udah ilfil duluan. Dan ada beberapa kali yang memang ke gap gitu loh. Ya. Bukan 2 kali 3 kali, lebih dari itu ke gap. Itu mungkin salah satu ketakutan dari seorang wanita kalau dekat dengan seorang Master Wirang justru. Barangkali ketika sekarang masih jomblo karena banyak wanita yang ketakutan ketika dekat dengan seorang Master Wirang. Ya berarti yang mau deketin dia takut karena lu punya salah dong. Berarti lu ada. Benar. Tapi mungkin apakah ada sebuah kriteria gua harus cari yang bagaimana? Ada ya? Ada, sangat. Secara fisik atau secara kalau fisik sih nggak terlalu dominan ya. Aku nggak terlalu prioritaskan. Tapi yang jelas lebih ke budi baik lah, akhlaknya. Akhlaknya, kepribadiannya, attitude-nya ya. Etikanya, adabnya, lebih perlakuannya ke keluarga dan orang tuanya. Itu yang paling aku lihat. Mas Wirang baca berita soal nasi kucing. Nasi kucing belum gue udah tahu dia mau ngomong apa nih. Itu emang susah ya kalau orang punya frekuensi itu ya. Dia belum ngomong, gue langsung apaan sih? Ya, nasi kucing kan kita udah biasa makan. Nasi macan juga di Yogyakarta ada. Nah, ini nasi anjing. Gimana itu nasi anjing? Nasi anjing. Gue betul. Gue kemarin makan dong. Makan nasi anjing serius? Parah. Gue makan. Jangan deket-deket ini, jangan deket-deket. Nggak. Sekarang gini. Kan namanya doang. Nggak tahu ya. Teman gue dateng nih. Ini lagi heboh nih, rame nih nasi anjing. Yaudah, emang ada anjingnya? Gue bilang namanya. Ya udah makan. Ada anjingnya nggak? Gue bilang nggak, namanya doang. Dia bilang sih. Ya udah gue lihat nggak ada sih. Ya udah gue makan. Tapi sampai akhirnya ada dinas kesehatan yang ngecek ke lab segala macem dan ternyata kan nggak ada. Ya nggak ada anjingnya, nggak ada daging anjingnya. Tapi gue makan dong. Kan gue nggak usah dia deh. Kayak gini aja nih. Lagi COVID, semua orang bilang, "Wir, lu berani keluar?" Ya gue nggak mau takabur. Insya Allah mudah-mudahan setiap gue mau ketemu orang gue pakai naluri. Ya. Sama waktu mau makan juga gue pakai naluri. Itu ada kurang lebih 10 menit. Gue lihat gini. Nih, lu bener nih, lu keluar gue. Enggak bang, bener bang, itu udah makan. Ya udah deh. Gue naluri gue aman kok, cuma namanya doang. Master Wirang makan nasi anjing. Tapi gini guys, kalau ngomongin soal nasi anjing apa segala macam, sebenarnya ada yang lebih aneh lagi. Kalau di Jawa ya, terutama di Jawa, itu ada yang nyebut makanan dengan Mbak mikir dulu. Nasi macan. Karena emang nasinya lebih besar. Tunggu bentar, enggak, ini serius, enggak bercanda. Itu gerak loh. Nggak serius, beneran nggak bercanda gue. Biarin. Nggak serius. Angin atau apa sih? Biarin ikut main, biarin aja. Nggak bener serius. Ini nggak ada janjian ya. Kadang-kadang. Iya. Ini kan memang ya ada yang senang sama boneka ini, ada yang senang. Gerak bener. Nah, ada yang senang. Kadang-kadang sering nongkrong di sini nggak apa-apa. Base camp Mbak mikir ada hantu. Tadi dulu. Mbak mau jelasin. Maka ada yang namanya nasi macan. Nasi macan itu kenapa dinamain itu? Karena porsinya lebih gede dari nasi kucing. Tapi kalau kita mau menelusuri lagi, ada minuman juga. Minuman wedang uwuh. Wedang uwuh tuh artinya sampah. Tapi sebetulnya bukan sampah, cuma pengistilahan. Isinya ya macam-macam jamu. Ada lagi minuman yang terkenal juga. Dawet jembut. Tuh. Tapi kan cuma nama doang. Cuman kenapa? Iya. Dawet jembatan. Iya. Nama doang, nama ya. Makanya kenapa orang sekarang heboh hanya karena gara-gara denger nasi anjing gitu loh. Cuman gini, kalau masalah minuman, makanan juga kemarin ada nih nanyain, "Bang, benerkah ini?" gitu. Minumannya ini kah? Masalah obat Covid yang kemarin kan. Gue nggak masalah tentang itu obat bisa nyembuhin atau enggak, itu bukan ranah gue nggak tahu. Ya? Cuman kan masalahnya jangan disanding-sandingin nih firasat sama obat. Nah kalau gue tinggal bilang iya bener tuh laris, ya gue nggak mau nutup rezeki orang juga, makanya jangan disanding-sandingin. Kan waktu kemarin tuh firasatnya kan huruf A sama I kan bagian wilayah timur, A dan I. Emang Ningsi enggak maksudnya ini dipotong ya, dipotong aja. Bener dipotong ya. Maksudnya yang dipotong. Enggak, maksudnya yang nama itu ya enggak gitu juga, Bambang. Gitu. Masalah minuman nih, gua mau jelasin lagi. Media ini kan gini. Media itu
kadang-kadang sifatnya post truth. Ya, kebenaran melampaui kebenaran. Jadinya nggak bener. Ya, jadi gue langsung apaan sih nih beritanya begini? Semua teman gue, tetangga gue bilang, "Wih, benar ini." Ya, nggak, itu terserah kembali ke lo deh. Maksudnya firasat gue bukan ini. Benar ini nggak? Gue nggak mau jawab itu iya atau enggak. Firasat gue bukan itu. Gitu loh. Oke. Tadi kan sempat. Tapi dipotong ya. Gak usah. Aduh, jangan lah. Biarin aja. Jangan. Kan kalau di hatersin kan asik tuh ya. Oke, kita ngomongin yang aneh-aneh nih. Gak takut nanti malaikat didatengin ke rumah gue. Jangan gue takut. Kan doi bisa manggil. Gitu.